Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Stefani Pramestika Pujaningrum, pada mata kuliah Konsep Dasar IPS, pada bab Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia, dan Pembangunan. Pada bab ini terdapat tujuan pembelajaran. Yang pertama, mahasiswa mampu mengidentifikasi proses perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan serta menganalisis relevansi nilai-nilai perjuangan tersebut dalam kehidupan sosial. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis keterkaitan antara pemanfaatan sumber daya alam dan pengembangan sumber daya manusia dengan pembangunan nasional secara berkelanjutan. Apa sih sumber daya alam itu? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di dalam alam dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan serta kesejahteraan manusia. Contoh dari sumber daya alam adalah sumber daya hutan, sumber daya lahan, sumber daya air, sumber daya tambang, dan mineral. Macam-macam sumber daya alam dibedakan menjadi 4 kelompok. Yang pertama, berdasarkan sifat. Yang kedua, berdasarkan potensi. Yang ketiga, berdasarkan jenisnya. Yang keempat, berdasarkan habitatnya. Memasuki yang pertama, berdasarkan sifat. Menurut sifatnya, sumber daya alam dapat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah kekayaan alam yang dapat terus ada selama penggunaannya tidak dieksploitasi berlebihan. Contohnya yaitu tumbuhan, hewan, mikroorganisme, sinar matahari, angin, dan air. Walaupun jumlahnya sangat berlimpah di alam, penggunaannya harus tetap dibatasi dan dijaga untuk dapat terus berkelanjutan. Yang kedua, ada sumber daya alam tidak dapat diperbaharui, adalah sumber daya alam yang jumlahnya terbatas karena penggunaannya lebih cepat daripada proses pembentukannya dan apabila digunakan secara terus-menerus akan habis. Contohnya yaitu minyak bumi, emas, besi, dan berbagai bahan tambang lainnya. Pada umumnya memerlukan waktu dan proses yang sangat panjang untuk kembali terbentuk sehingga jumlahnya sangat terbatas. Minyak bumi dan gas alam pada umumnya berasal dari sisa-sisa hewan dan tumbuhan yang hidup jutaan tahun lalu, terutama dibentuk dan berasal dari lingkungan perairan. Yang ketiga, ada sumber daya alam yang tidak habis. Misalnya, udara, matahari, energi pasang surut, dan energi laut. Yang kedua, berdasarkan potensi. Menurut potensi penggunaannya, sumber daya alam dibagi beberapa macam. Yang pertama, sumber daya alam materi merupakan sumber daya alam yang dimanfaatkan dalam bentuk fisiknya, misalnya batu, emas, besi, kayu, serat kapas, rosella, dan sebagainya. Yang kedua, sumber daya alam energi merupakan sumber daya alam yang dimanfaatkan energinya, misalnya batu bara, minyak bumi, gas bumi, air terjun, sinar matahari, energi pasang surut, kincir angin, dan lain-lain. Yang ketiga, sumber daya alam ruang merupakan sumber daya alam yang berupa ruang atau tempat hidup, misalnya area tanah atau dataran, dan angkasa. Yang ketiga, berdasarkan jenis. Menurut jenisnya, sumber daya alam dibagi menjadi 2. Yang pertama,
sumber daya alam non-hayati atau abiotik. Disebut juga sumber daya alam fisik, yaitu sumber daya alam yang berupa benda-benda mati, misalnya bahan tambang, tanah, air, dan kincir angin. Yang kedua, sumber daya alam hayati atau biotik merupakan sumber daya alam yang berupa makhluk hidup, misalnya hewan, tumbuhan, mikroba, dan manusia. Yang keempat, berdasarkan habitat. Pengelompokan sumber daya alam berdasarkan habitatnya yaitu terestis atau daratan dan akuatis atau perairan. Yang pertama, sumber daya alam terestis atau daratan, yaitu sumber daya alam yang berhubungan dengan tanah sebagai lahan untuk berbagai aktivitas penduduk atau segala sumber daya yang berasal dari darat. Yang kedua, sumber daya akuatis atau perairan, yaitu sumber daya alam yang berhubungan dengan laut, sungai, danau, air tanah, air hujan, dan lain-lain. Yang selanjutnya ada faktor yang menyebabkan sumber daya alam di Indonesia melimpah. Yang pertama ada letak geologis, pertemuan lempeng sehingga memiliki banyak gunung berapi dan mineral. Yang kedua, letak astronomis, daerahnya tropis sehingga curah hujan dan temperatur udara tinggi, air melimpah dan tanah subur. Yang ketiga, ada luas wilayah, 1/3 berupa daratan, 2/3 berupa lautan, sehingga kekayaan laut dan darat dapat melimpah. Dan ini terdapat contoh dari sumber daya alam hayati dan contoh sumber daya alam non-hayati. Pada bagian kiri ini terdapat contoh sumber daya alam hayati, dan bagian sebelah kanan ini terdapat contoh sumber daya alam non-hayati. Apa sih sumber daya manusia itu? Sumber daya manusia adalah suatu potensi yang dimiliki oleh setiap orang untuk mewujudkan sesuatu sebagai makhluk sosial. Atau sumber daya manusia yaitu kemampuan daya pikir dan daya fisik yang dimiliki seorang individu dan berperilaku dipengaruhi oleh keturunan maupun lingkungannya, serta bekerja karena termotivasi oleh keinginannya untuk memenuhi kepuasannya. Sumber daya manusia merupakan satu-satunya sumber daya yang memiliki akal, perasaan, keterampilan, pengetahuan, dan kreativitas. Fungsi sumber daya manusia umumnya untuk meningkatkan produktivitas dalam menunjang organisasi supaya lebih kompetitif dan tercapainya tujuan. Yang selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas sumber daya manusia. Faktor-faktor yang dapat memengaruhi kualitas dari sumber daya manusia yaitu yang pertama, pendidikan. Pendidikan yang baik dapat menghasilkan sumber daya manusia yang baik. Jadi, betapa pentingnya pendidikan untuk menghasilkan sumber daya yang berkualitas dan memiliki daya saing. Sumber daya manusia yang berkualitas dapat meningkatkan produktivitas dalam bekerja sehingga tujuan organisasi pun dapat dengan mudah untuk tercapai. Yang kedua, yaitu lingkungan. Lingkungan sangat berpengaruh dalam membentuk karakter manusia. Maka, dengan keadaan lingkungan yang baik, umumnya akan membentuk karakter manusia yang baik juga, sehingga dapat menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki daya saing. Lingkungan yang berpengaruh membentuk karakter
manusia misalnya seperti lingkungan tempat tinggal, lingkungan bermain, lingkungan pendidikan, dan lain-lain. Yang selanjutnya ada upaya meningkatkan sumber daya manusia. Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia umumnya berfokus pada pendidikan, karena pendidikan menjadi jalan yang paling utama untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Dalam hal ini, pendidikan untuk semua kalangan menjadi pekerjaan yang harus terselesaikan. Bukan sekedar pemerataan pendidikan saja, tapi upaya untuk meningkatkan kualitasnya juga. Upaya tersebut misalnya melakukan pendidikan sejak usia dini dan peningkatan kualitas pendidikan sejak dari dasar. Pendidikan harus terus ditingkatkan kualitasnya untuk membangun generasi penerus bangsa yang intelektual, memiliki moral yang baik, dan siap untuk menghadapi perkembangan zaman. Pendidikan juga harus mampu menghasilkan generasi penerus bangsa yang memiliki jiwa nasionalisme dan pemikiran yang besar untuk membangun negerinya. Pentingnya pendidikan sebagai jalan untuk kemajuan negeri harus menjadi komitmen maupun kesadaran bersama-sama. Yang selanjutnya ada teori pembangunan. Pembangunan adalah hasil kegiatan dan program pemerintah yang dirancang untuk mendukung masyarakat mencapai kesejahteraan sosial, tujuan sosial ekonomi, demografi politik, dan lain-lain. Dengan meningkatkan pembangunan, implementasi adalah kebiasaan atau strategi yang ditujukan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pembangunan adalah kegiatan komersial atau serangkaian kegiatan komersial yang direncanakan secara sadar dan dilakukan oleh rakyat, negara, dan pemerintah sehubungan dengan pembangunan bangsa. Pembangunan yang dilaksanakan harus diusahakan dan direncanakan secara sadar. Artinya, baik pemerintah maupun pemerintah daerah harus memperhatikan pembangunan pedesaan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Yang selanjutnya ada tujuan pembangunan. Tujuan utama pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, untuk mencapainya perusahaan-perusahaan di berbagai bidang lebih berkembang. Yang selanjutnya ada pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Mungkin cukup sekian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.